Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ilham Yuli Isdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang negara hukum Pancasila. Jadi memang ada banyak sekali tipe-tipe negara hukum, mulai dari common law, civil law, socialist legality, demokrasi Islam, dan lain sebagainya. Tetapi saat kita bicara dalam konteks keindonesiaan, Indonesia memiliki suatu filosofi Grundslag, suatu cita hukum atau Rechtsstaat yang disebut dengan Pancasila. Bagaimana kemudian pembahasan atau konsep daripada negara hukum Pancasila ini? Maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk kemudian mencoba untuk mengeksplor tentang aktualisasi, implementasi, dan konsep daripada negara hukum Pancasila. Yang pertama adalah saat kita bicara tentang negara hukum Pancasila, maka kita akan mencari landasan hukumnya. Ya. Konsep negara hukum sendiri secara harfiah memiliki persepsi yang berbeda setiap negara. Setiap negara memiliki persepsi tentang konsep negara hukumnya itu berbeda-beda. Indonesia jelas pasti kita menyesuaikan dengan karakter Indonesia. Baik itu kemudian karakter budaya, baik itu kemudian karakter manusianya, karakter lingkungan, sampai pada aspek pada karakter filosofinya, yakni Pancasila. Jika kemudian melihat secara keseluruhan, baik tatanan pemerintahan dan ketatanegaraan, maka kuasi atau kemudian Indonesia itu lebih dekat pada bentuk negara Rechtsstaat daripada rule of law. Kuasi itu artinya itu semi, semi. Dia tidak penuh. Lebih dekat dengan Rechtsstaat daripada rule of law. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum tertulis. Ya, sistem hukum tertulis. Kalau kita bicara tentang sistem hukum tertulis, maka setiap bentuk kewenangan itu memiliki asas legalitasnya. Apa itu? Bentuknya adalah hukum, produk hukum. Kalau kita bicara tentang rule of law, maka hukum itu dimaknai bukan hanya pada aspek tertulis, tetapi dalam tahapan perkembangan setiap manusianya. Dan di sana, di mana hukum itu lebih pada aspek preseden atau berdasarkan putusan-putusan hakim yang diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya. Di Indonesia tidak ada yang kemudian sisi preseden itu menjadi definitif, enggak. Memang itu bisa menjadi salah satu barometer, tetapi itu sifatnya tidak definitif, tidak kemudian serta-merta digunakan. Hakim memiliki kebebasan untuk kemudian mengikuti putusan sebelumnya atau dia tidak memiliki putusan sebelumnya. Makanya dalam sistem hukum Indonesia itu yang dimaksud dengan keadilan kita itu bukan keadilan berdasarkan hukum, bukan, tapi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti keadilan berbasis pada nurani. Oke. Konsep negara hukum sendiri berawal dari dasar bahwa hukum yang seharusnya memimpin, ya kan? Bahwa hukum yang seharusnya memimpin bukan manusianya. Jadi manusia itu kemudian dia tunduk pada hukum, bukan kemudian hukum atau kemudian manusia yang kemudian dia menjadi powerful. Nah, ini kemudian bisa mengacu pada teorinya Lord Acton yang kemudian menyatakan bahwa kekuasaan atau power itu cenderung untuk korup atau disalahgunakan. Maka kalau ada kecenderungan tersebut, kekuasaannya absolut, ya, jika kemudian manusia memerintah, kekuasaannya absolut, maka sudah pastilah dia kemudian menjadi pemerintahan yang korup. Nah, di sini kita kemudian melihat bahwa fungsi utama daripada hukum pada dasarnya adalah bukan hanya sebatas membatasi kekuasaan, tapi juga mengatur kekuasaan tersebut. Ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan harapan tidak ada penyalahgunaan, maka tujuan dari pemerintahan atau sistem organisasi yang disebut dengan negara itu kemudian mampu mengakomodir tujuan-tujuannya, yakni salah satunya adalah mensejahterakan seluruh rakyat di negara tersebut. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, tujuannya ada di mana? Ada pada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disitulah kemudian ada tujuan negaranya.
Dan di batang hukum, di batang tubuh undang-undang dasar itu berisi pada hak-hak dari seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian juga harus diwujudkan oleh negara. Itu menjadi bagian dari cita negara, ya. Jadi UUD 45 itu pada dasarnya adalah cita negara, Stadside. Nah, oke. Selanjutnya ada 4, paling enggak ya, ada 4 alasan moral politis kenapa negara hukum itu kemudian dibentuk. Ada paling enggak 4 alasan moral politis. Yang pertama, ada kepastian hukum, ada tuntutan perlakuan yang sama, ada legitimasi demokrasi, yang terakhir adalah adanya tuntutan akal budi. Ini adalah 4 alasan politis kenapa kemudian negara hukum itu dibentuk. Pertama, kita bicara tentang kepastian, ya. Setiap orang membutuhkan kepastian sebagai jaminan atas berlakunya hukum secara pasti dalam dinamika sosial. Kita tidak bisa membayangkan jika masyarakat kemudian dihantui dengan ketidakpastian. Maka otomatis masyarakat akan menurun tingkat kepercayaan terhadap hukum. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepastian? Hal penting yang dimaksud dengan kepastian adalah hukum itu bisa diprediksi atau predictable. Jadi kalau kemudian orang melakukan korupsi, jelas tuh dia bakal dihukum nih, hukumannya ini. Nah, itu adalah predictable. Walaupun yang kemudian menjadi problem adalah prediksi masyarakat sering meleset, ya kan? Prediksi masyarakat ini kadang-kadang sering meleset, yang kemudian disitulah muncul yang disebut dengan ketidakpastian. Oleh karena itulah hukum dapat menjadi kontrol sosial. Nah, karena sisi kepastian ini, hukum kemudian menjadi kontrol. Orang kemudian patuh terhadap hukum. Kenapa? Karena kemudian mereka meyakini saat mereka melakukan pelanggaran, mereka pasti akan dihukum. Itu adalah predictable-nya. Oke. Kepastian hukum adalah jaminan atas hak-hak warga negara sebagai rakyat maupun secara politis posisinya sebagai warga suatu negara. Nah, jadi ini adalah jaminan. Jadi saat kemudian negara mengakomodir kepastian hukum, pada dasarnya adalah dia memberikan hak daripada masyarakat, ya kan? Otomatis. Kalau kita bicara tentang berbagai macam regulatif atau berbagai macam regulasi, isinya itu hubungannya antara hak kewajiban. Nah, kan gitu aja. Antara hak dan kewajiban. Nah, kewajiban dari negara, hak dari masyarakatnya. Pemberian hak yang balik yang kemudian sesuai dengan hukum, otomatis itu didasarkan pada adanya konsistensi dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Apa itu? Ya, ini kepastian. Nah, makanya butuh itu, ada jaminan kepastian hukum. Kita kemudian susah membayangkan bahwa hidup dengan ketidakpastian. Asmara aja itu butuh kepastian. Apalagi kalau kita bicara hukum. Nah, maka kemudian butuh kepastian. Walaupun di sisi lain banyak sekali kemudian aliran-aliran yang mengkritik hal ini. Kita bicara realisme hukum contohnya. Mereka kemudian mengkritik bahwa kepastian itu pada dasarnya adalah tidak ada, nonsen, omong kosong. Karena yang terjadi, walaupun hukum itu tertulis sekalipun, akan muncul berbagai macam disparitas. Nah, disparitas terhadap putusan-putusan atau penegakan hukum ini itu menjadi tanda yang sangat kuat bahwa kepastian itu tidak ada. Nah, atau kepastian itu pada dasarnya itu hanya wacana saja gitu kan. Nah, ya kita kemudian sering melihat ya prediksi masyarakat itu seringkali meleset. Kita juga kemudian sering melihat perlakuan yang berbeda jika dia adalah orang yang memiliki kedudukan dengan orang yang tidak memiliki kedudukan di mata hukum atau penegakan hukum, kok seringkali perlakuannya berbeda. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidakpastiannya. Kepastian hukum memang diperlukan, namun bukan kepastian yang saklek nih, sehingga mereduksi nilai-nilai keadilan. Kalau kita bicara kepastian secara saklek, otomatis yang tereduksi itu nilai-nilai keadilan. Karena kalau kita bicara tentang keadilan, ya itu tidak melulu kita bicara tentang kepastian. Makanya kalau mengacu pada sistem hukum yang ada di Indonesia, pasal 5 Undang-Undang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman disebutkan hakim wajib
ya, menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum. Dia tidak menyebutkan hukum, tapi nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, bukan keadilan berdasarkan hukum, tapi keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Maka kepastian ini digunakan untuk melindungi dan melandasi setiap tindakan, baik dalam konteks rakyat maupun pemerintah. Maksud utama dari negara hukum bahwa sangat tidak masuk akal sebuah negara hukum yang di dalamnya tidak ada kepastian hukum. Walaupun dalam konteks ini kita kemudian bisa menempatkan asas proporsionalitas. Ya. Jadi kemudian diterapkan itu secara proporsional. Ya. Selanjutnya adalah tuntutan perlakuan yang sama. Pada konsep rule of law, kita kemudian mengenai istilah equality before the law, yakni semua orang ya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan dalam sistem Rechtsstaat pun juga kemudian dikenal hal ini. Namun bukan berarti dalam Rechtsstaat juga tidak ada konsep perlakuan yang sama, walaupun tidak secara spesifik ya. Tetapi memang ada bentuk-bentuk peradilan khusus. Kalau kemudian kita melihat, kalau di dalam tradisi rule of law biasanya peradilannya hanya satu, ya, katakanlah Mahkamah Agungnya gitu, yang kemudian ada judicial review, mau apa segala macam di situ. Kalau dalam Rechtsstaat itu cenderung peradilannya itu diseplit. Indonesia kita ada peradilan hubungan industrial, kita ada peradilan tipikor, kita kemudian ada peradilan umum, ada peradilan militer, ada peradilan atau judicial review bahkan di tingkat MA sampai kemudian di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah berbagai macam bentuk peradilan-peradilan yang biasanya memang muncul dalam tradisi Rechtsstaat. Tapi sekali lagi memang saat ini tidak ada satupun negara yang benar-benar rule of law dan tidak ada satupun negara yang benar-benar Rechtsstaat, nggak ada. Semuanya kemudian sudah masuk pada era namanya transnasional. Apa itu transnasional? Bahwa satu sama lain negara itu saling meniru. Nggak ada problem. Ini kita nih meniru cara Amerika, ini kita nih meniru cara Korea, dan begitu juga sebaliknya. Nggak ada masalah. Selama itu kemudian compatible atau kemudian aplikatif ya di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu nggak masalah pada dasarnya. Tetapi gini, kalau kita bicara dalam konteks masyarakat lokal, perlakuan yang sama itu sifatnya dia alternatif. Alternatifnya tuh gini. Semua orang kalau di dalam sistem hukum, walaupun juga dalam karakter nasional lokal kita, semua orang itu memang harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Semuanya tanpa terkecuali. Tetapi hasilnya perlakuannya itu agak berbeda. Seharusnya semakin tinggi jabatan seseorang, maka itu berbanding lurus dengan makin beratnya hukuman. Bukan makin tinggi jabatan seseorang tapi hukumannya makin rendah, bukan. Kalau dalam pola hukum kita itu seharusnya itu makin tinggi jabatan seseorang makin berat hukumannya. Karena apa? Dia sudah diberikan berbagai macam fasilitas. Dia sudah diberikan berbagai macam kemudahan. Nah, diberikan kedudukan sosial, tapi kemudian dia tetap melanggar hukum, itu namanya udah kurang ajar sekali itu namanya kan. Maka hukumannya harusnya makin berat. Nah, dulu seperti contoh nih kasus di era Majapahit itu ada kasusnya si Ronggolawe, Lembu Sora yang kemudian mereka harus dihukum mati. Nah, padahal mereka adalah tokoh-tokoh pahlawan di era itu ya. Kemudian legitimasi demokrasi. Ya, apa yang dimaksud dengan legitimasi demokrasi? Maka di sini yang dimaksud adalah bagaimana demokrasi itu yang kemudian menjadi menjadi sistem itu benar-benar bisa berjalan. Warga masyarakat itu memiliki kapasitas sekaligus memiliki wadah untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Kalau ini ingat kita dengan kata-kata J.J. Rousseau ya. Di kontrak sosial itu dia mengatakan dalam buku itu, jika suatu negara yang masyarakatnya ditanya bagaimana keadaan negaramu dan dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak peduli, maka sejatinya negara itu sudah hilang. Karena kalau kita bicara tentang konsep kontrak sosial, maka peran dari warga negara, peran dari masyarakat itu sangat besar.
untuk mewujudkan eksistensi negara itu. Makanya eksistensi negara itu dimunculkan dengan kepedulian, ya, kepedulian dari seluruh warga negara terhadap jalannya pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Nah, pemahaman rakyat sebagai legitimasi berkembang bersamaan dengan perkembangan teori kedaulatan rakyat, di mana kesadaran sosial mulai terbentuk sebagai kekuatan yang dapat mengendalikan negara jika mereka menghendaki atau jika negara bersifat lalim. Nah, sejatinya memang baik itu dalam diskursus sejarah maupun pasca modernisme, ya, kita kemudian melihat kesadaran untuk berbangsa bernegara itu bukan hanya kemudian dimaknai ketertundukan atau kepatuhan terhadap negara, tetapi lebih dimaknai keterlibatan. Bagaimana kemudian membangun negara. Demokrasi itu tidak hanya kemudian dari, untuk, dan oleh rakyat, tapi juga bersama rakyat. Bagaimana kemudian saat kita menyelenggarakan negara, maka ada porsi dari masyarakat mungkin dalam koridor ekstraparlamentariat, ya mungkin, ya, itu kemudian memiliki peluang untuk terlibat, untuk ikut mempengaruhi berbagai macam kebijakan. Walaupun kalau kita melihat Indonesia hari ini sering dilihat indeks demokrasi menurun, artinya berarti indeks demokrasi yang menurun. Hal ini berarti keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dalam pemberian aspirasi kepada negara atau pemerintah itu berarti rendah. Ya, itu berarti menurun. Kita kemudian melihat bagaimana tujuan-tujuan dari demonstrasi yang itu goalsnya adalah mempengaruhi kebijakan secara aksi maupun melalui secara persuasif, ya, itu kemudian tidak tersampaikan. Banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian pada dasarnya notabene sudah ditentang oleh masyarakat, tetapi dia masih kemudian bercokol dan kemudian dia tetap berjalan. Nah, ini adalah problem bagaimana seharusnya pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan demokrasi itu menjadi manifestasi dari demokrasi itu sendiri. Kalau kemudian pelibatan masyarakat tidak ada, maka negara itu sulit dikatakan sebagai negara yang demokratis. Sulit. Nah, dia kemudian bisa menjadi negara yang sifatnya elitis, bisa menjadi negara yang sifatnya oligarkis, bahkan totalitarian. Nah, ini harus hati-hati nih. Bagaimana kemudian sebagai generasi bangsa kita kemudian di dalam konteks Pancasila kita dipersaksikan, ya, kita dipersaksikan sebagai putra bangsa, maka kemudian kita harus mengisi berbagai macam kemerdekaan ini, atau mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita terlibat di dalam pembangunan negara, pembangunan masyarakatnya, ya, kita terlibat dari itu. Jadi kita kemudian menjadi bagian dari generasi-generasi yang kemudian ikut terlibat di dalam pembangunan peradaban di Indonesia. Kemudian tuntutan akal budi, ya, akal budi. Akal adalah daya pikir atau pikiran yang mewakili rasionalitas. Sedangkan budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk yang mewakili penggunaan hati dan perasaan. Penggunaan akal budi berarti penggunaan perasaan dalam rasional kita sehingga pikiran tidak menunjukkan kebrutalannya. Apa yang dimaksud dengan akal budi pada dasarnya adalah nalar. Ya. Nalar, dia tidak hanya pada aspek rasio semata, tapi kemudian juga pada aspek empati atau nurani. Itu disebut dengan nalar. Bagaimana kita membangun nalar yang sesuai dengan keadaban kita, yang sesuai dengan Pancasila. Nah, itu hubungannya nanti dengan perspektif. Kalau kemudian hubungannya dengan perspektif, maka itu hubungannya juga dengan kapasitas sosial yang kita miliki, hubungannya dengan kemajuan budaya atau daya pikir yang kemudian selama ini dibangun oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya
saat kita berbicara Pancasila sebagai dasar konsep negara hukum di Indonesia, maka kita kemudian bisa melihat pemikiran dari Bapak Dahlan Thaib. Ya, ini dulu dosen saya. Beliau dosen saya yang kemudian dulu menjadi salah satu dosen idola mahasiswa waktu kuliah. Beliau menyampaikan, karena seluruh kehidupan ketatanegaraan harus didasarkan kepada faktor Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka tidak dapat tidak penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia dan semua tindakan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, dan dengan demikian dapatlah dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yakni negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum nasional adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Ini istilah pokok kaidah ini sebenarnya ada yang kemudian mengacu pada teorinya Hans Nawacki. Hans Nawacki, Stat Fundamental Norm, yang waktu itu diterjemahkan oleh Notonegoro menjadi pokok kaidah negara fundamental. Nah, dalam konteks ini bagaimana kemudian kita negara yang berhukum berdasarkan Pancasila, maka setiap aspek pengembangan, pembangunan, pengembangan dengan pengembangan, maka itu kemudian harus dapat diuji dan didasarkan pada Pancasila. Apa itu pengembangan? Pengembangan itu berarti pelaksanaan dan penegakan hukum. Jadi law in action, hukum dalam praktek, itu adalah pengembangannya. Maka setiap kita melakukan pengembangan hukum, itu kemudian harus sesuai dengan Pancasila. Dalam konteks ini Pancasila kemudian dia menjadi dasar moralis. Dia menjadi dasar moral Pancasila itu. Bagaimana saat Anda kemudian seorang hakim Anda memutus, Anda harus memikirkan nurani yang berangkat dari representasi ketuhanan. Anda kemudian harus mendukung yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan hanya adil, tapi adil itu juga kemudian harus beradab. Kemudian pada aspek persatuan, kebijaksanaan hingga pada keadilan sosial. Nah, ini yang kemudian dimaksud dengan koridor Pancasila. Begitu juga dalam hal pembangunan hukum. Saat kita bicara pembangunan hukum, maka di situ kata kuncinya adalah produk hukum. Baik itu berbentuk kebijakan maupun itu berbentuk regulasi. Dalam aspek regulasi, maka semuanya harus berangkat dari Pancasila. Makanya kalau kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan semua perubahannya sampai tahun 2022 selalu mencantumkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan pada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Ya, aspek filosofis di sini kemudian dikembalikan pada Pancasila sebagai filosofi Grundslag, Pancasila sebagai cita hukum, Pancasila sebagai standar moral. Ya, ini yang kemudian nanti digunakan ya untuk kemudian melakukan pembangunan hukum. Terakhir adalah pengembangan hukum. Di sini adalah yang dibangun, yang dimaksud dengan pembangunan daripada kerangka teoretik, berarti Pancasila kemudian digunakan sebagai dasar metodologi. Pancasila kemudian digunakan sebagai world view. Pancasila kemudian digunakan sebagai suatu perspektif untuk mengurai masalah, untuk kemudian menyelesaikan masalah, untuk kemudian menjelaskan berbagai macam fenomena, dan kemudian Pancasila kemudian menjadi postulat, di breakdown menjadi postulat-postulat yang digunakan sebagai dasar teori hukum Indonesia. Ini adalah bentuk dari apa yang disebut pengembangan berdasarkan Pancasila atau pengembangan hukum, aspek pengembangan hukum. Jadi tadi kita pertama berbicara tentang pengembangan hukum, kemudian kita bicara tentang pembangunan hukum, dan terakhir kita bicara tentang pengembangan hukum. Oke, selanjutnya adalah pokok kaidah ini pada dasarnya mempunyai dua unsur mutlak yang harus dimiliki. Atau pokok kaidah dasar ya, memiliki dua unsur mutlak yang harus dimiliki. Yang pertama adalah dalam hal terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir. Kemudian kita lihat di sini itu kan kita mengenal ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjelmaan kehendaknya untuk menentukan dasar-dasar bagi negara yang dibentuk.
Kedua adalah dalam hal isinya, menurut dasar-dasar negara yang dibentuk dan diselenggarakan ialah dasar cita-cita kerohanian. Ya. Dasar cita-cita kerohanian berarti sifatnya dia transendental. Asas falsafah negara atas dasar cita-cita kenegaraan. Nah, yang sering disebut sebagai cita negara. Atas dasar cita kenegaraan apa? Asas politiknya. Dan untuk cita kenegaraan apa tujuan negara itu? Kita kemudian bisa melihat secara garis besar itu dalam preambul, serta merupakan sumber hukum daripada Undang-Undang Dasar Negara. Nah, kalau kita Indonesia UUD 1945. Maka pokok kaidah ini dalam pemahaman ini dia kemudian menjadi kunci, dia kemudian menjadi cita hukum. Bagaimana kemudian membangun dasar konstitusi itu berdasarkan pada dasar filosofi Grundrisse ini. Kedua unsur kaidah pokok telah terdapat dalam diri dan jiwanya Pancasila. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kedudukan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar atas negara hukum, atau dalam konteks ini menerjemahkan keduanya menjadi negara hukum Pancasila, atau lebih detail lagi menjadi sistem hukum Pancasila. Penamaan negara hukum Pancasila adalah dalam rangka pemantapan identitas nasional. Jadi seharusnya kita tidak lagi itu terjebak pada kita ini restart, kita ini rule of law. Enggak lagi. Kita kemudian bisa membangun identitas kita sendiri dengan kemudian kita banyak mengembangkan atau menggunakan nomenklatur Pancasila, yaitu negara hukum Pancasila. Walaupun di dalam kemudian konstruksi teoritik ataupun di dalam aktualisasinya itu masih banyak kritik dan lain sebagainya, tetapi hal ini tidak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kalau kita berkehidupan bernegara, berkeilmuan itu selalu banyak muncul kritik.